Yang harus paling utama diperhatikan adalah ketelatenan, kesabaran. Itu dua hal tadi. Karena 4 bulan tanpa panen, artinya kita 4 bulan tidak mendapatkan hasil, belum kelihatan hasilnya. Itu yang jadi masalah orang itu ya. Orang kadang 4 bulan tidak dapat apa-apa, nggak apa, makanya down itu jadi masalah itu. Apalagi mindset orang perkotaan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, itu orang kantoran mindsetnya ya. Itu jadi mereka pengennya kerja sebulan langsung dapat gaji itu. Padahal kalau beternak ini minimal 2 bulan dulu tanpa dapat panennya, minimal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat semua viewer channel Insbi Media. Perkenalkan, nama saya Rudi Dwi Winarko, founder dari PT ANC Farm Gemilang yang berlokasi di daerah Sawet Rata, Medangan, Sidoarjo. Awal mula usaha ini sebenarnya ini merupakan usaha yang sampingan ya, karena dulu saya bekerja di sebuah perusahaan nasional. Saat itu kami memang merasa membutuhkan penghasilan sampingan ya. Jadi saat itu kita juga browsing-browsing, terus nemu salah satu pengusaha di daerah Malang yang berusaha di bidang cacing juga, cacing. Kemudian kami belajar di sana, terus kemudian juga sharing-sharing sama teman-teman yang lain di luar kota. Akhirnya sepakat sama keluarga untuk beternak cacing. Karena cacing sendiri juga merupakan binatang yang dalam tanda kutip menjijikkan ya. Jadi nggak semua orang mau menerima. Jadi kita harus konsultasi dulu sama keluarga. Bener nggak, boleh nggak kita berusaha seperti ini gitu. Modal awal karena kita hanya bukan usaha utama, kita cuma pengen coba-coba dulu. Kita usaha cuma 500, modalnya 500.000 dulu. Awal mulanya 500.000. Jadi dulu 500.000 itu merupakan pembelian bibit aja. Jadi untuk di rumah kita sudah siap tempat ternaknya, siap medianya atau tempat tinggalnya itu tadi. Saat ini kita usaha di 6 jenis cacing. Apa itu cacing itu? Cacingnya adalah cacing Eudrilus eugenie, Lumbricus rubellus, SNF fetida, sama Perionyx. Untuk proses perawatan sendiri sih sangat simpel, karena di budaya cacing itu sebenarnya yang paling utama adalah ketelatenan. Itu. Untuk proses sendiri, proses perawatan hanya perlu mengecek kelembapan dari media tempat tinggalnya. Jadi harus lembab itu syarat utamanya itu supaya cacingnya nyaman. Yang kedua, kita harus menyajikan pakannya itu dalam kondisi yang lunak supaya cepat dimakan sama cacingnya gitu. Saat ini karena kita dalam bentuk badan usaha PT ya, kita berkembang, kita berdasar operasinya berdasarkan sistem kemitraan. Jadi saya bukan menanti tiap bulan ya, kita hanya menunggu setoran dari teman-teman mitra. Tapi sebenarnya untuk usia panen sendiri itu tiap bulan bisa panen. Bahkan kalau perawatannya bagus itu 3 minggu sekali bisa panen. Yang paling utama cacing diambil karena proteinnya tinggi, itu antara 60-70% ya. Dari protein tersebut kita bisa mengolah menjadi beberapa macam. Diambil enzimnya, terus diolah lagi menjadi booster, menjadi pellet dan lain-lain sebagainya. Ada juga salah satu hormon dari cacing yang antipiretik ya, untuk mengurangi demam. Itu yang paling dikenal orang itu karena itu. Untuk proses pemasaran, kita dari awal karena kita berdirinya karena usaha sampingan ya, saya hanya punya waktu sedikit untuk memasarkan. Jadi saya nggak mungkin secara offline, saya fokus ke online. Tapi alhamdulillah dari online tersebut kita mempunyai
pasar yang lebih luas. Nah, sampai karena memang saya dulu mentargetkan keluar pulau karena saya tahu bahwa market di sana itu besar, gitu ya. Tapi karena beberapa waktu lalu ada kenaikan biaya kargo udara yang merupakan salah satu ekspedisi utama kami, maka beberapa customer yang ada di luar pulau itu cancel order karena memang peningkatannya sangat tinggi, hampir 2 kali lipat itu. Jadi kita juga mulai fokus ke dalam, ke lokalan. Nah, tapi tetap aja kita fokus di online, sistem online. Jadi di website, di Instagram itu salah satunya, di kita bikin banyak blog-blog ya, itu untuk pemasarannya. Untuk peluang sangat bagus. Saya bulan kemarin itu dapat permintaan dari orang Jakarta yang katanya sih mau diekspor ke Taiwan. Nah, kuotanya itu 1 bulan itu 8 ton dalam bentuk cacing kering. 8 ton ini artinya kita harus menyiapkan 80 ton cacing segar. Tapi naasnya ya, cacing yang diminta itu bukan cacing yang biasa kami ternakkan. Cacing yang diminta itu cacing yang biasa ditangkap, tangkapan cacing liar. Dari situ kita bisa mengambil suatu hipotesa bahwa cacing jenis yang diminta tadi bisa kita ternakkan, bisa kita kembangkan supaya bisa ke depan bisa memenuhi seperti itu tadi. Nah, saat ini yang belum ada yang ini tadi, belum diternakkan. Sebenarnya dari budaya cacing ini kalau ngomong modal ya, di panen pertama itu bisa balik modal ya, tapi harus diperhatikan bahwa di awal usaha kita mempunyai skema 4 bulan tanpa panen untuk mengembangkan jumlah bibit ya. Jadi di 4 bulan tadi kita harus puasa dulu, puasa untuk menahan untuk tanpa panen ya. Jadi saya ngomong modal ini adalah biaya untuk pembelian bibit cacingnya ya. Tapi untuk makannya kan bisa biaya limbah, ngolah limbah yang dalam notabene gratis ya. Bisa juga nanti tempat tinggalnya atau kandangnya bisa juga pakai bahan-bahan bekas yang ada di rumah itu. Jadi sebenarnya simpel aja, kita modal berapa di bulan pertama panen bisa balik modal itu. Tergantung nanti terserah mau mengembangkan berapa jumlah, pengembangannya mau berapa tergantung dari kemampuan kita nanti. Yang paling utama dari hamanya itu adalah hama tikus. Tikus itu paling utama. Terus yang kedua itu adalah polusi udara, itu masalah. Kalau diperhatikan karena kita juga hidup di lingkungan lingkungan tetangga ya, itu harus diperhatikan. Di tempat kami setiap 2 minggu sekali kita adakan pelatihan. Cuma memang berbayar karena di pelatihan ini ada starter kit, dalam arti nanti peserta mendapat bibit, mendapat tempat ternaknya, mendapat pakannya, mendapat suplemen atau nutrisinya untuk percepatan penggemukan. Jadi nanti diharapkan setelah pelatihan langsung start, langsung start untuk beternak. Ya. Jadi nanti jangan sampai selesai pulang pelatihan ilmunya hilang, lupa. Ya itu. Jadi langsung action supaya tercapai targetnya. Dan untungnya lagi semua peserta ke pelatihan ini otomatis masuk dalam kemitraan. Jadi nanti bisa setor panen ke kami. Yang harus paling utama diperhatikan adalah ketelatenan, kesabaran. Itu 2 hal tadi. Karena 4 bulan tanpa panen, artinya kita 4 bulan tidak mendapatkan hasil, belum kelihatan hasilnya. Itu yang jadi masalah orang itu ya. Ya, jadi kita memang itu ya. Orang kadang 4 bulan nggak dapat apa-apa, nggak apa, makanya down itu jadi masalah itu. Apalagi mindset orang perkotaan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, itu orang kantoran mindsetnya ya. Itu jadi mereka pengennya kerja sebulan langsung dapat gaji itu. Padahal kalau beternak ini minimal 2 bulan dulu tanpa dapat panennya.
minimal itu. Tapi kalau iya 2 minimal itu pun juga udah minim dapatnya itu nanti. Saat ini kami sudah bisa menghasilkan beberapa produk. Yang pertama cacing keringnya sendiri, kemudian ke serbuknya, terus yang ketiga itu kapsulnya, bentuk kapsul, yang keempat itu dalam bentuk booster untuk pertumbuhan udang dalam bentuk cair ini ya, enzimnya ini. Harapan terbesar adalah legalitas gitu ya. Karena untuk pengembangan produk kita harus tetap juga mengacu ke standar yang ada di pemerintahan ya. Dan untuk itu kita ada legalitas yang harus dipenuhi supaya produk-produk kita bisa dipasarkan di masyarakat secara umum. Untuk pencapaian legalitas tadi tentu ada biaya yang rasanya cukup tinggi untuk ukuran pengusaha yang mikro ya itu. Jadi saya harapkan nanti ada bantuan dari pemerintah, baik dalam arti finansial ataupun juga kemudahan untuk mendapatkan legalitas yang kita butuhkan. Untuk mereka yang ingin berbudaya cacing, yang pertama siapkan dulu mental. Kalian paling utama adalah mindset kita. Mindset beternak itu beda sama mindset bekerja di kantoran. Gitu. Jadi apabila mindset kita sudah kuat, apapun yang kita hadapi nantinya, hambatan apapun yang akan ada, pasti bisa kita selesaikan. Salah satu keuntungan dari menjadi mitra, apabila ada masalah bisa kita carikan solusinya. Untuk teman-teman yang mau bekerja sama atau ikut pelatihan, bisa menghubungi WA kami di nomor 0898 000 9778 atau masuk juga bisa juga lihat di bio Instagram kami The Cacing, _cacing ya itu. Terima kasih sudah menjadi viewer di channel Inspi Media. Semoga apa yang ada di channel ini menjadi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.